Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel SG Toktil semua, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Untuk masalah bau ketiak mungkin masing-masing orang berbeda kasusnya, akan tetapi tetap saja tidak ada enaknya mempunyai keluhan bau ketiak. Berikut adalah tanya jawab dalam hal keluhan bau ketiak yang pastinya sangat mengganggu dan nanti akan dijelaskan solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Kita mulai tanya jawabnya. Mengapa ketiak manusia berbau? Ketiak manusia berbau karena adanya bakteri dan keringat. Ketiak memiliki banyak kelenjar keringat yang mengeluarkan cairan berbau khas dan bakteri yang menguraikan cairan tersebut menghasilkan bau. Bau ini menjadi lebih terasa ketika keringat mengalami proses fermentasi oleh bakteri yang ada di kulit. Bau ketiak juga dapat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, aktivitas fisik, dan kelembaban lingkungan. Makanan apa saja yang memicu timbulnya bau ketiak? Beberapa makanan yang dapat memicu timbulnya bau ketiak meliputi 1. Makanan yang tinggi asam, seperti asam jawa, asam sitrun, dan anggur. 2. Bawang merah, bahan ini memiliki zat yang mempengaruhi bau keringat. 3. Makanan pedas, rempah-rempah seperti cabai dan lada dapat memicu produksi keringat dan membuat bau ketiak menjadi lebih terasa. 4. Alkohol, alkohol dapat menyebabkan peningkatan produksi keringat dan membuat bau ketiak menjadi lebih kuat. 5. Daging merah, makan daging merah dapat mengubah bau keringat dan membuat bau ketiak lebih terasa. Namun, harus dicatat bahwa efek makanan pada bau ketiak bisa berbeda-beda untuk setiap individu dan bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti metabolisme dan aktivitas fisik. Makanan apa saja yang bisa mengurangi bau ketiak? Beberapa makanan yang dapat membantu mengurangi bau ketiak meliputi 1. Buah dan sayuran segar. Makan buah dan sayuran segar seperti lemon, bawang putih, brokoli, dan lobak dapat membantu mengurangi bau ketiak. 2. Teh hijau mengandung polifenol yang membantu mengurangi produksi bakteri dan memperbaiki bau keringat. 3. Bawang putih memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bau ketiak. 4. Yogurt, mengonsumsi yogurt yang mengandung bakteri probiotik dapat membantu memperbaiki keseimbangan bakteri di dalam tubuh dan mengurangi bau ketiak. 5. Bumbu-bumbu, bahan-bahan seperti jahe, kunyit, dan bawang merah dapat membantu mengurangi bau ketiak karena memiliki sifat antiseptik dan antibakteri. Itu adalah beberapa makanan yang dapat membantu mengurangi bau ketiak, namun harus dicatat bahwa efek makanan pada bau ketiak bisa berbeda-beda untuk setiap individu dan bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti metabolisme dan aktivitas fisik. Aktivitas apa saja yang memicu timbulnya bau ketiak? Beberapa aktivitas yang dapat memicu timbulnya bau ketiak meliputi 1. Transpirasi, saat kita beraktivitas, suhu tubuh meningkat dan menyebabkan transpirasi yang mengeluarkan cairan dan bakteri. 2. Konsumsi makanan tertentu, beberapa jenis makanan seperti bawang, bawang putih, dan bawang merah dapat memicu bau ketiak. 3. Stres, saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon yang dapat memicu pertumbuhan bakteri dan timbulnya bau. 4. Hormon, saat pubertas, hormon-hormon tertentu akan meningkat dan memicu pertumbuhan bakteri dan timbulnya bau. 5. Obat-obatan, beberapa jenis obat dapat memicu bau ketiak seperti obat antidepresan, antikonvulsan, dan antipsikotik. 6. Jenis pakaian, pakaian yang terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat seperti polyester dan nilon dapat menyebabkan bau ketiak lebih parah. Untuk mengurangi bau ketiak, sebaiknya menjaga kebersihan, mengubah pakaian dan menjaga kebersihan setelah beraktivitas, mengurangi konsumsi makanan yang memicu bau, dan memilih pakaian yang terbuat dari bahan yang bisa menyerap keringat. Jika masih memiliki masalah bau ketiak, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memahami penyebab dan memperoleh rekomendasi yang sesuai. Bagaimana cara mengatasi bau ketiak secara medis? Berikut adalah beberapa cara medis untuk mengatasi bau ketiak. 1. Deodoran atau antiperspiran. Deodoran dapat membantu mengatasi bau ketiak dengan memblokir pori-pori dan mengendalikan produksi keringat, sementara antiperspiran dapat membantu mengurangi produksi keringat. 2. Obat antiperspiran. Obat antiperspiran seperti aluminium klorida hexahidrate dapat membantu mengatasi bau ketiak dengan mengurangi produksi keringat. 3. Terapi laser. Terapi laser dapat membantu mengatasi bau ketiak dengan mengurangi jumlah kelenjar keringat yang memproduksi keringat.
4. Bedah minimal invasif. Bedah minimal invasif seperti liposuktion dapat membantu mengatasi bau ketiak dengan mengurangi jumlah kelenjar keringat. 5. Antibiotik. Antibiotik seperti clindamycin dapat membantu mengatasi bau ketiak dengan membunuh bakteri yang menyebabkan bau. Ini adalah beberapa cara medis untuk mengatasi bau ketiak. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum mengambil tindakan medis. Penting untuk mengetahui penyebab bau ketiak dan memastikan bahwa hal itu tidak disebabkan oleh kondisi medis yang lebih serius. Apakah penggunaan deodoran tidak ada efek sampingnya? Penggunaan deodoran bisa memiliki beberapa efek samping, meskipun hal ini bervariasi antar individu. Berikut adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan deodoran. 1. Reaksi alergi. Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan dalam deodoran, seperti parfum atau pewarna. Ini dapat menyebabkan ruam, gatal, atau bengkak. 2. Iritasi kulit. Beberapa orang dapat mengalami iritasi kulit setelah penggunaan deodoran, khususnya pada kulit yang sangat sensitif. 3. Efek samping hormonal. Beberapa bahan dalam deodoran, seperti paraben, dapat memiliki efek samping pada sistem hormon tubuh. 4. Pertumbuhan bakteri. Beberapa jenis deodoran dapat memicu pertumbuhan bakteri karena mengandung bahan-bahan yang bersifat alkalis. Itu adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan deodoran. Namun, sebagian besar orang tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Sebaiknya membaca label dan memastikan bahwa produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kulit, dan segera berhenti menggunakannya jika mengalami reaksi alergi atau iritasi. Apakah penggunaan antiperspiran juga ada efek sampingnya? Ya, penggunaan antiperspiran bisa memiliki beberapa efek samping, meskipun hal ini bervariasi antar individu. Berikut adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan antiperspiran. 1. Reaksi alergi. Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan dalam antiperspiran, seperti aluminium atau parfum. Ini dapat menyebabkan ruam, gatal, atau bengkak. 2. Iritasi kulit. Beberapa orang dapat mengalami iritasi kulit setelah penggunaan antiperspiran, khususnya pada kulit yang sangat sensitif. 3. Efek samping hormonal. Beberapa bahan dalam antiperspiran, seperti paraben, dapat memiliki efek samping pada sistem hormon tubuh. 4. Blokade pori-pori. Antiperspiran bekerja dengan memblokir pori-pori yang dapat memicu pertumbuhan bakteri dan infeksi. Itu adalah beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah penggunaan antiperspiran. Namun, sebagian besar orang tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Sebaiknya membaca label dan memastikan bahwa produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kulit, dan segera berhenti menggunakannya jika mengalami reaksi alergi atau iritasi. Apakah penggunaan terapi laser tidak ada efek sampingnya? Penggunaan terapi laser untuk mengatasi bau ketiak memang dapat menjadi opsi yang efektif, tetapi juga bisa memiliki beberapa efek samping. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah terapi laser. 1. Rasa sakit. Beberapa orang mungkin merasa sakit atau terbakar selama atau setelah prosedur. 2. Infeksi. Terapi laser dapat memicu infeksi jika tidak dilakukan dengan benar. 3. Pigmentasi. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan warna pada kulit setelah terapi laser, seperti memudar atau menjadi lebih gelap. 4. Keloid. Beberapa orang mungkin mengalami keloid atau bengkak permanen setelah terapi laser. 5. Kerusakan jaringan. Terapi laser dapat memicu kerusakan jaringan jika dilakukan dengan kurang hati-hati. Itulah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah terapi laser. Namun, sebagian besar orang tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Sebaiknya memilih profesional medis yang berpengalaman dan memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar. Jika muncul masalah setelah terapi laser, segera mencari bantuan medis. Apakah bedah minimal invasif tidak memiliki efek samping? Bedah minimal invasif bisa menjadi pilihan yang menjanjikan karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bedah tradisional. Namun, seperti setiap prosedur medis, bedah minimal invasif juga memiliki beberapa potensi efek samping. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah bedah minimal invasif. 1. Nyeri setelah bedah. Beberapa orang mungkin merasa nyeri setelah bedah, meskipun tingkat nyeri bervariasi antar individu. 2. Infeksi. Bedah minimal invasif masih memiliki risiko infeksi, meskipun risikonya lebih rendah dibandingkan dengan bedah tradisional.
3. Hematoma, beberapa orang mungkin mengalami hematoma, pembengkakan darah, setelah bedah. 4. Reaksi alergi, beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap obat atau bahan-bahan yang digunakan selama atau setelah bedah. 5. Komplikasi pasca bedah, beberapa orang mungkin mengalami komplikasi pasca bedah, seperti perdarahan, cedera pada organ, atau masalah dengan proses penyembuhan. Itulah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah bedah minimal invasif. Namun, sebagian besar orang tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Sebaiknya memilih profesional medis yang berpengalaman dan memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar. Jika muncul masalah setelah bedah, segera mencari bantuan medis. Apakah penggunaan antibiotik untuk mengatasi bau ketiak tidak ada efek sampingnya? Penggunaan antibiotik untuk mengatasi bau ketiak bisa membantu mengatasi masalah ini, tetapi juga memiliki beberapa potensi efek samping. Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah mengonsumsi antibiotik. 1. Diare, beberapa orang mungkin mengalami diare setelah mengonsumsi antibiotik, yang dapat disebabkan oleh gangguan pada mikroflora usus. 2. Reaksi alergi, beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap antibiotik, seperti gatal-gatal, bintik-bintik merah, atau pembengkakan. 3. Kerusakan hati, beberapa orang mungkin mengalami kerusakan hati setelah mengonsumsi antibiotik, yang dapat ditandai dengan perubahan pada tes darah yang mengukur kesehatan hati. 4. Interaksi obat, beberapa orang mungkin mengalami interaksi obat setelah mengonsumsi antibiotik, seperti mengurangi efektivitas obat lain yang mereka konsumsi. 5. Resistensi antibiotik, penggunaan antibiotik yang berlebihan atau yang tidak tepat dapat memicu resistensi antibiotik, yang menyebabkan antibiotik menjadi kurang efektif dalam mengatasi infeksi. Itu adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah mengonsumsi antibiotik. Namun, sebagian besar orang tidak akan mengalami efek samping yang signifikan. Sebaiknya memilih profesional medis yang berpengalaman dan memastikan bahwa penggunaan antibiotik tepat dan sesuai dengan aturan. Jika muncul masalah setelah mengonsumsi antibiotik, segera mencari bantuan medis. Apakah penggunaan bedak untuk mengatasi bau ketiak ada efek sampingnya? Penggunaan bedak untuk mengatasi bau ketiak tidak memiliki efek samping yang serius bagi sebagian besar orang. Namun, beberapa orang mungkin memiliki reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam bedak, seperti parfum atau bahan aktif. Reaksi ini dapat menyebabkan gatal-gatal, bintik-bintik merah, atau bahkan pembengkakan. Untuk meminimalisir risiko reaksi alergi, sebaiknya mencari produk bedak tanpa bahan alergen atau mencoba produk bedak pada area kulit yang kecil sebelum mengaplikasikannya secara luas. Jika muncul tanda-tanda reaksi alergi, segera mencari bantuan medis. Sebaiknya memilih bedak yang sesuai dengan jenis kulit dan memastikan bahwa bedak diterapkan dengan benar. Penggunaan bedak yang berlebihan bisa menyebabkan kulit menjadi lembab dan menimbulkan masalah baru, seperti iritasi atau infeksi. Terapi apa yang bisa membantu menghentikan bau ketiak? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Itulah yang bisa saya sampaikan tanya jawab tentang bau ketiak dan salah satu solusi mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat SG Toktil. Agar saya lebih bersemangat dalam membuat video menarik selanjutnya, tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa like, share dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.